Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas surah Al-Qadar. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surah ini menurut sementara ulama merupakan surah yang ke-24 atau ke-25 yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berbicara, surah ini berbicara tentang masa turunnya Al-Quran. Kalau wahyu sebelumnya Iqra itu berbicara tentang apa yang turun, Iqra bismi rabbik, awal yang turun, maka di sini dia berbicara kapan dia turun. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, saya sudah berkali-kali berkata bahwa kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu di samping mengisyaratkan keagungannya, juga bisa mengisyaratkan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk. Ini berarti inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Yang terlibat dalam menurunkannya itu adalah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada ayat Al-Quran yang tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Inna anzalnahu. Anzalnahu terambil dari kata nazala. Nazala itu artinya turun. Turun itu artinya berpindah dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam Al-Quran, kata nazala ini, atau kita katakan dalam konteks uraian Al-Quran tentang turunnya Al-Quran, ada ayat yang menggunakan kata anzalna. Seperti di sini. Inna anzalnahu. Ada juga ayat yang menggunakan kata nazzala. Wa qalu laula unzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidan kadzalika linsabita fil fuadak, sampai warattalnahu tartila dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi ayat yang menggunakan kata nazala. Nazala bihi ar-ruhul amin. Nah, ada ulama yang membedakan antara anzala dan nazzala. Wa nazzalnahu tanzila. Kata nazzala itu berarti turun berangsur-angsur. Berangsur-angsur artinya sedikit demi sedikit. Sedangkan anzalna, ada yang memahaminya turun sekaligus. Yang memahaminya turun sekaligus itu berkata bahwa Al-Quran ini pernah turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Baru turun sedikit demi sedikit dari langit dunia kepada Nabi. Ada lagi yang berkata bahwa anzalnahu itu turun pertama kali. Dan kelihatannya pendapat ini yang lebih tepat. Dengan demikian, inna anzalnahu maknanya sesungguhnya kami telah menurunkannya pertama kali. Kapan itu? Zalnahu fi lailatul qadar. Pada malam Al-Qadar. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan, dulu ulama-ulama berkata bahwa diturunkan Al-Quran itu maknanya dinampakkan. Al-Quran kata mereka sebenarnya sejak dulu sudah ada. Iya kan? Kan firman Allah, qadim. Sejak dulu sudah ada. Kita tidak tahu. Masyarakat manusia tidak tahu bahwa ada Al-Quran. Nanti pada malam Lailatul Qadar,
Apa yang sudah ada itu dinampakkan sehingga manusia mengetahuinya. Itu arti nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bisa juga kita berkata Al-Quran diturunkan dalam arti dia berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah secara imaterial. Al-Quran tadinya berada di sisi Allah yang maha tinggi, ya kan? Turun artinya apa? Kepada manusia. Betapapun manusia itu rendah dibanding dengan, tidak bisa dibanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia diturunkan dalam arti disampaikan kepada manusia. Oke. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nyanya ini kemana? Tidak disebut di sini. Yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran. Ya kan? Oke. Kenapa tidak disebut Al-Quran? Biasanya sesuatu yang dimuliakan tidak disebut namanya. Ya. Itu satu. Yang kedua, untuk mengisyaratkan bahwa dia ini dikenal dekat kepada umat manusia. Walaupun tidak disebut namanya, otomatis saya udah tahu. Jadi itu isyarat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pada Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Saya pernah jelaskan malam itu, Laila itu pada mulanya berarti hitam ya. Oke. Saya tidak akan ulangi lagi. Turun pada malam Al-Qadar. Malam mulai dari terbitnya fajar, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-Quran itu turun awal malam, pertengahan malam atau akhir malam. Tidak ada penjelasan. Kita tidak tahu persis. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa setiap malam Allah turun pada pertiga terakhir dari malam. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk menyatakan Al-Quran turun kira-kira jam 3, jam 4. Ya tahu? Tidak bisa. Yang penting bahwa Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Apa artinya Al-Qadar? Ada 4 artinya Al-Qadar. Al-Qadar bisa berarti mulia. Al-Quran turun pada malam mulia. Yang kedua, dalam arti sempit. Sempit. Kenapa malam sempit? Karena terlalu banyak malaikat yang turun waktu itu sehingga seakan-akan bumi ini sempit dengan kehadiran malaikat. Al-Qadar juga berarti ketentuan. Pada malam itu Allah menentukan apa yang akan terjadi sepanjang tahun itu. Ada yang berpendapat demikian. Itu seperti firman Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kami telah menurunkannya pada malam yang penuh berkah. Situ lanjutnya dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Disitulah ditentukan segala persoalan yang penuh dengan kebijaksanaan. Bisa juga malam ketentuan. Di sanalah Allah menentukan khitbahnya bagi perjalanan umat manusia. Itu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kita apa malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata ma adraka digunakan oleh Al-Quran untuk hal-hal yang tidak mungkin terjangkau oleh akal fikiran atau sulit sekali terjangkau oleh akal fikiran. Saking mulianya, saking penuhnya dengan rahasia sehingga akal manusia tidak bisa menjangkau betapa mulia malam ini. Itu dari mana diketahui itu? Karena Allah menggunakan kata wama adraka. Walaupun demikian, sekelumit dari rahasia dan kemuliaannya itu dijelaskan pada ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia,
lebih baik dari 1000 bulan. Baik, kita akan berhenti untuk melakukan diskusi pada ayat-ayat yang kita jelaskan ini. Saya persilahkan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu harus diniatkan atau tidak? Harus Diniatkan atau tidak? Karena bisa saja seseorang tidak niat, tapi kebetulan pada malam itu dia melakukan ibadah dan kebetulan malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua adalah apakah tanda-tandanya seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. niat aja belum tentu dapat. Dia tidak datang, dia tidak berkunjung kecuali kepada orang yang mempersiapkan jiwanya jauh sebelum kedatangannya. Lailatul Qadar itu saya sering beri contoh seperti tamu agung. Banyak orang tamu agung datang di airport, banyak orang pergi menjemput. Sudah pergi jemput, belum tentu semua yang jemput dilihat oleh tamu agung ini. Belum tentu semua yang dilihat dia senangi. Belum tentu semua yang dia senangi dia kunjungi rumahnya. Yang dia kunjungi adalah yang mempersiapkan jiwanya untuk menyambutnya. Jadi bisa saja banyak orang dikatakan saya mau ibadah, gak mau tidur pada malam Lailatul Qadar. Belum tentu dia didatangi oleh Lailatul Qadar. Bisa ada satu peristiwa yang terjadi yang dampaknya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Saya mau beri contoh. Satu orang tua terjatuh. Saya lihat, ibu lihat, bapak lihat. Bapak mungkin sedih. Kesian orang tua. Ini menertawai. Bisa enggak? Bisa. Yang ini membantu. Satu peristiwa yang sama yang terjadi bisa berdampak berbeda-beda pada sekian banyak orang. Lailatul Qadar datang, oh ini saya nggak mau ke sini. Ini tidak menyambut, ini tidak. Jadi begitu. Jadi bukan diperlukan cuma niat. Bukan diperlukan cuma ibadah pada malam tanggal 27 orang katakan. Ya, tidak. Harus ada persiapan betul-betul jauh sebelumnya untuk mendapatkannya. Saya kira itu Pak ya. Itu kan yang ditanyakan ya. Oke. Baik, yang kedua. Ya, Ibu, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustadz menjelaskan pada malam Lailatul Qadar ditetapkannya ketentuan bagi seseorang. Di lain pihak saya mengetahui Pak Ustadz ketika ruh diberikan Allah, takdir seseorang pun telah ditetapkan. Yang menjadikan pertanyaan, adakah korelasi antara kedua ketetapan tadi atau tidak? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih. Saya ingin jelaskan dulu apa yang dinamakan malam ketentuan. Sekarang begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang siap untuk menyambut Lailatul Qadar itu mencurahkan kepadanya rahmat dengan kehadiran malaikat kepadanya. Nah, kehadiran malaikat ini mengubah jalan hidupnya. Mengubah jalan hidupnya sehingga malam itu seakan-akan atau bahkan memang demikian merupakan ketetapan bagi jalan hidupnya selanjutnya. Itu yang dimaksud. Nah, saya mau beri contoh. Sehari-hari si A bertemu dengan gadis B. Kebetulan jatuh cinta, kawin. Berubah enggak jalan hidupnya? Berubah jalan hidupnya. Seandainya dia tidak bertemu, boleh jadi jalan hidupnya akan lain. Nah, itu yang dimaksud malam ketentuan, malam ketetapan untuk itu. Yang mendapatkannya, yang bertemu dengannya, berubah jalan hidupnya sehingga menjadi sangat baik. Nah, yang
Anda tanyakan tadi apa tandanya? Salah satu tandanya adalah perubahan hidupnya sehingga semua hidupnya itu menjadi penuh kedamaian. Itu nanti yang kita akan terangkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada orang berkata, saya sudah ketemu Lailatul Qadar tetapi amalannya masih buruk. Itu tanda bahwa dia belum ketemu. Ya toh? Tapi kalau amalnya positif semuanya, itu tandanya, itu indikator bahwa dia sudah ketemu. Oke, baik. Yang ketiga, siapa yang mau bertanya? Oh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai ayat 3, yaitu malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Yang saya bayangkan ada dua, arti fisik maupun non-fisik. Apakah pada malam itu suatu keadaan yang sangat indah, luar biasa, yang penuh rahmat, ataukah sebaliknya dampak kepada yang menerima malam Lailatul Qadar itu ibadahnya dianggap sangat lebih baik daripada, maksud saya diberi ganjaran yang lebih baik daripada suatu periode 1000 bulan, yaitu yang mencapai 100 tahun mungkin Pak Ustadz. Apakah pengertiannya demikian atau ada hal-hal lain? Mohon penjelasan. Terima kasih. Kita belum jelaskan sebenarnya, tapi saya akan masuk langsung menjelaskan untuk sekaligus menjawab pertanyaan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang pertama dulu kita lihat, bisa tidak ada satu amalan yang kita kerjakan yang mempunyai nilai tambah. Waktunya sama, kita gunakan sama, tetapi dia mempunyai ganjaran yang lebih banyak. Bisa. Satu contoh, salat sendiri cuma 5 menit. Ya, salat jamaah 5 menit juga. Apa yang kita lakukan persis sama. Tapi ada nilai tambahnya atau tidak? Ada nilai tambahnya. Nah ini, Lailatul Qadar sehari atau semalam itu dinilai ganjarannya. Ganjarannya. Bukan pengamalannya. Dinilai sama ganjarannya dengan 1000 bulan. Karena dia malam mulia. Nah, saya katakan ganjarannya. Jangan nanti ada yang berkata begini, sebulan itu saya mau ibadah saja, sudah dapat 1000 bulan. Sisanya saya nggak mau kerjakan. Itu nggak begitu. Ya toh? Apalagi belum tentu yang beribadah waktu itu dapat Lailatul Qadar tersebut. Jadi itu yang dimaksud. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Oke. Itu ada bahasan ulama. Apa Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali atau setiap tahun? Kita katakan iya, terjadi setiap tahun. Di samping hadis tadi, ayat kita ini juga menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan datang. Tanazzalul malaika. Asalnya itu tatanazzalul malaika. Dari saat ke saat malaikat turun. Jadi seandainya dulu cuma sekali, dia tidak akan menggunakan kata tatanazzal. Oke. Malaikat turun. Nah, ini tandanya. Anda dapat Lailatul Qadar atau tidak? Malaikat turun. Malaikat itu senang kepada orang yang taat kepada Allah. Orang yang durhaka dijauhi oleh malaikat. Ya toh? Yang dekat kepada orang durhaka itu setan. Kita di dalam hati kita biasa ada dorongan kebaikan. Biasa juga ada dorongan kejahatan. Dorongan kebaikan itu dinamai oleh Rasul lammah malakiyah, dorongan malaikat. Kalau keburukan itu lammah syaitaniyah. Nah, ini malaikat turun. Itu berarti mendorong kebaikan atau tidak? Pasti dia mendorong kebaikan. Jadi itu tadi yang saya katakan tandanya, kalau Anda mendapatkan Lailatul Qadar, Anda selalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh itu ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan suatu makhluk Tuhan yang kita tidak ketahui.
Ada yang mengaitkannya dengan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang jelas, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada rasa kedamaian. Nah, salam itu ada pasif, ada aktif. Salam itu berarti yang pertama, yang pasif, keterhindaran dari aib dan bencana. Kalau ada satu tabrakan, orangnya selamat. Apa artinya itu selamat? Orangnya selamat. Dia tidak apa-apa, tidak kena aib. Ya toh? Kalau ada orang naik pangkat, saya ucapkan selamat, itu artinya apa? Dia mendapat sesuatu yang positif. Itu selamat artinya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat-malaikat ini membawa rasa damai. Atau malam itu adalah malam yang damai. Terasa kedamaian di hati orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kedamaian yang dia rasakan. Kedamaian yang dia rasakan ini menjadikan dia tidak merasakan sesuatu kekurangan, menjadikan dia merasa memperoleh anugerah yang besar. Dan kalau hati seseorang damai, otomatis dia memberikan kedamaian kepada orang lain. Nah, ini lagi tandanya. Anda cekcok dengan orang, Anda mencederai orang tanpa ada suatu alasan yang benar. Itu bukan tanda Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Anda mendapatkan ketenangan, kedamaian. Hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Nah, ini fajar ini maksudnya apa? Ada yang berkata malam itu sampai fajar. Jadi cuma beberapa jam itu ya. Nah, ada yang berkata tidak. Manusia itu waktu lahir bisa diibaratkan fajar umurnya. Sudah umur 30-an, bohor umurnya. Ya, umur 50, asar. Nah, maghribnya kapan nih? Nah, dia hidup lagi kemudian. Di hari kemudian. Awal dia hidup itu fajar umurnya. Begitu dia membawa kedamaian pada fajar umurnya yang kedua, dia ada kedamaian, tempatnya di Darussalam. Darussalam itu apa? Negeri yang penuh kedamaian, sorga. Jadi berarti apa? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, mendapatkan kedamaian itu selama hidupnya di dunia, dan kedamaian ini dibawa sampai fajar umurnya di hari kemudian, karena ada kedamaian dalam hatinya di fajar umurnya, maka dia dipersilahkan melanjutkan hidupnya di Darussalam, negeri yang penuh dengan kedamaian. Anda tidak mungkin masuk ke sorga kalau hati Anda tidak damai. Tidak mungkin. Karena itu Darussalam. Tidak mungkin Anda masuk di sorga kalau ada kebencian, kesombongan di dalam hati Anda. Ya toh? Kenapa itu Adam diusir dari sorga, iblis diusir dari sorga? Tidak ada kedamaian, cekcok mereka. Ihbitu minha ba'dukum li ba'din adu. Permusuhan. Iblis sombong diusir. Tidak mungkin. Nah, jadi kembali lagi. Memang ada hadis-hadis menyatakan ada tanda-tandanya. Katanya matahari tenang. Ada yang berkata warna matahari itu kekuning-kuningan. Tapi itu bukan indikator yang pasti. Ya, bukan indikator yang pasti. Indikator yang disebut oleh Al-Quran adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada rasa kedamaian. Kalau Anda masih benci orang, hati Anda tidak damai. Kalau Anda masih sombong, hati Anda tidak damai. Kalau Anda masih durhaka, hati Anda tidak damai. Dan itu tidak mungkin malaikat menyertai Anda. Nah ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Atas perintah Allah mereka itu turun. Nah, atas perintah Allah, kamu kunjungi si A. Itu sudah lama siap. Oh ini nggak siap. Itu tidak siap. Ada, oh enggak tahun depan deh, biar dia siap lebih dulu.
Nah, tandanya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, saya ingin kita melihat dari ayat-ayat yang kita baca ini menyangkut Lailatul Qadar. Jangan sampai ada timbul kesalahpahaman, ya, bahwa itu bisa diraih dengan mudah. Jangan ada timbul kesalahpahaman bahwa itu bisa diraih hanya dengan mempersiapkan diri sehari semalam. Tidak. Dia akan datang kepada orang yang betul-betul menyiapkan dirinya menyambutnya. Dia akan berkunjung kepada orang yang hatinya bersih. Kalau tidak, dia tidak senang kepada mereka itu. Baik. Tanazzalul malaikatu warruh. Nah, ini tadi kita katakan, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya kan? Ini hanya sebahagian dari kemuliaan yang bisa terjangkau oleh pikiran kita. Masih banyak keistimewaannya yang tidak terjangkau oleh kita. Masih banyak hal yang disiapkan Allah pada malam itu yang kita tidak tahu. Karena itu kita hanya bisa berbicara tentang Lailatul Qadar apabila kita memperoleh informasi dari Al-Quran dan informasi dari Rasulullah SAW. Itu saya kira kandungan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kita akan melihat suatu fragmen, kemudian kita akan berdiskusi. Gimana, Son? Makanan sahurnya udah siap? Sudah, Pak. Sekarang berapa? Malam ini 150 kardus. Kemarin berapa? Kemarin 100 kardus, Pak. Besok sore tolong siapkan makanan berbuka untuk masjid besar, ya. Berapa bungkus, Pak? Kira-kira sama dengan malam inilah. Baik, Pak. Dan tolong kasbon uangnya nanti berikan sama saya. Baik, Pak. Saya pergi dulu ya. Ya, Pak. Udah selesai kok. Sudah, Pak. Berapa yang harus Papa keluarkan? 100 jutaan, Pak. Begini kok. Yang 30 bagikan untuk 3 pantai asuhan yatim piatu, ya. Panti asuhan yatim piatu yang mana, Pak? Semua datanya ada di sini. Jadi selebihnya untuk fakir miskin, begitu, Pak? Ya, dan tolong sekalian dihitung. Kalau masing-masing orang dapat 465.000, berapa orang yang dapat? Sekitar 150 orang, Pak. Kalau begitu, tolong titipkan sama Pak Sony, biar dibagikan sekalian, dan untuk Pak Sony sama temannya, masing-masing kasih 1 amplop ya. Baik, Pak. Pak Sony, kata Papa, amplop ini masukkan ke dalam kardus makanan. Oke, Bos. Dan yang 2 ini, yang satu untuk teman Pak Sony, dan yang satu lagi untuk Bapak sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Tumben belum tidur, Mak. Tolong Pak ya, sampaikan amanat ini kepada yang berhak. Oh iya, itu pasti. Nanti jam berapa Pak membaginya? Sekitar jam 1. Mas Niko mau ikut? Iya dong Pak. Boleh, boleh. Ya udah, saya ke belakang dulu Pak ya. Silakan. Ya, sabar dong. Ini nunggu semangat tuh. Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa. Oh iya, Ma. Tadi siang Papa ketemu sama Bu Haja Farida. Dan beliau titip salam untuk Mama. Ibu dari panti asuhan yang setiap bulan meres uang Papa itu. Apa nggak bisa bicara lebih sopan, Ma? Apa Mama salah? Coba bayangkan, Papa yang setiap hari malam dijadikan siang, siang jadi malam hanya untuk cari uang. Enak saja dia setiap bulan minta jatah uang sama Papa. Disinilah, Ma. Seperti dalam bulan puasa ini, Pak. Sudah berapa banyak uang yang Papa buang percuma hanya untuk ngasih makan gelandangan. Terus terang, Pak, Mama nggak suka.
Mama percaya nggak janji Allah? Bahwa orang yang bersedekah dengan hati yang ikhlas, Allah akan mengganti berlipat ganda. Mama percaya nggak janji Allah itu? Percaya sih percaya, Pak. Ya sudah, nggak perlu diperdebatkan, Ma. Tapi kapan janji itu bisa kita lihat? Loh, Papa sudah merasakan, Ma. Kenapa perusahaan kita bisa cepat maju dan berkembang? Semua itu bukan hanya karena kerja keras Papa, Ma. Tetapi karena Papa juga yakin dan mengamalkan janji-janji Allah itu. Ceramah lagi. Mama bosan dengan ceramah-ceramah Papa. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada makan sahur, Pak. Terima kasih. Kebetulan mau sahur belum ada uang, Mas. Oh ya, sama-sama, Pak. Pak, ini ada makan sahur, Pak. Aduh, terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Pak, makan sahur, Pak. Terima kasih. Ada uangnya enggak, Pak? Loh, ada. Gimana sampean ini? Alhamdulillah. Mimpi apa saya ini? Aduh, bisa buat beli baju lebaran anak. Duh, neserle. Tanya, udah silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sedekah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding malam-malam Ramadan yang lainnya? Seandainya iya, apa yang kita rasakan gitu? Terima kasih. Kalau kita mengartikan Lailatul Qadar malam mulia, kemuliaan sesuatu itu biasanya mengantar kepada kemurahannya kepada yang lain. Kalau orang mulia itu dia beri Anda banyak, ya kan? Kalau orang hina dia kikir. Nah, karena itu salah satu makna dari kemuliaannya ini adalah pelimpahan ganjaran yang ini. Itu sebabnya maka Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, salah satu maknanya bahwa pahalanya, ganjarannya satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Jadi ganjarannya ini, apa yang dirasakan itu relatif itu. Namun kalau kita kembalikan pada salam ini, boleh jadi yang dirasakan itu adalah rasa kedamaian, rasa ketenangan, rasa gembira, memberikan orang-orang yang butuh. Itu ada kedamaian yang dirasakan. Itu kira-kira yang di ini. Ya. Baik, siapa lagi? Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Yang saya tanyakan berkaitan dengan ayat Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu akan turun malaikat-malaikat dan warruhu fiha. Oleh Departemen Agama terjemahannya warruh di situ adalah malaikat Jibril. Kalau pemahaman ini yang kita lihat, malaikat dimaksud adalah termasuk juga malaikat Jibril. Mengapa warruhu fiha itu dimaksudkan juga adalah malaikat Jibril? Adakah keistimewaan malaikat Jibril dibanding dengan malaikat-malaikat yang lain? Yang berkaitan dengan ini juga, apakah Lailatul Qadar itu turun kepada yang berkaitan dengan manusia secara pribadi, ataukah juga bisa berkaitan dengan manusia secara kolektif, atau turun suatu bangsa misalkan? Karena apabila malaikat ini turun dan membawa kedamaian sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi,
dalam konteks Indonesia dewasa ini, berbagai macam tragedi kemanusiaan itu seakan-akan kedamaian itu tidak ada. Bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk mendapatkan kedamaian dalam konteks kebangsaan kita? Terima kasih. Yang pertama, ar-ruh memang ada yang mengartikannya Jibril. Ada juga yang mengartikannya selain dari Jibril. Betapapun, kalau dia itu Jibril, memang dia salah seorang malaikat. Tetapi malaikat yang turun ini terlalu banyak, dan salah satu malaikat yang termulia itu disebut secara eksplisit, secara tegas bahwa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya keistimewaan yang luar biasa. Satu-satunya malaikat yang mendapat pujian yang tegas dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Muta'in sama amin. Sampai sewaktu Nabi Muhammad bertanya, apa kamu juga dapat rahmat melalui Al-Quran? Dia katakan, iya saya dapat rahmat melalui. Apa itu rahmatnya? Saya mendapat pujian dari Tuhan. Muta'in sama amin. Jadi wajar itu. Yang kedua, kita tidak harus selalu mengaitkan bahwa kedamaian itu selalu berkaitan dengan Lailatul Qadar. Bisa saja kita memperoleh kedamaian walaupun kita tidak dapat Lailatul Qadar. Iya kan? Tetapi yang dapat Lailatul Qadar pasti dapat kedamaian. Yang dapat kedamaian belum tentu melalui Lailatul Qadar. Sebagai bangsa, kita bisa damai. Walaupun yang harus terlibat di dalam kedamaian ini seluruh bangsa, Muslim atau non-Muslim. Di sisi lain, bisa jadi ada non-Muslim yang hatinya lebih damai dari orang Muslim yang durhaka. Itu yang, jadi kita harus bersama-sama sebagai bangsa paling tidak menciptakan kedamaian pasif. Jangan ganggu orang. Kita di bus tidak saling kenal, tidak saling membantu, bisa damai, ya. Asal jangan ada pencopet. Asal jangan ada yang singgung begini. Kita tidak saling kenal tapi bisa damai. Tujuan kita bisa bermacam-macam, tetapi kita sama-sama dalam satu bus yang mengarah ke tempat-tempat tertentu. Jadi itu saya kira yang kita bisa ciptakan sebagai bangsa, tidak harus selalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Jelas ya? Baik, kita akan mengambil kesimpulan dari surah Al-Qadar ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'an itu maha mulia. Bertambah kemuliaannya karena dia diturunkan di malam mulia. Ya kan? Bertambah kemuliaan. Lailatul Qadar itu walaupun kita katakan bahwa hanya terjadi sekali dari segi permulaan turunnya Al-Quran, tetapi dia berkali-kali dalam arti minimal setiap tahun terjadi Lailatul Qadar. Rasul menjelaskan bahwa itu terjadi, cari-carilah pada malam-malam ganjil setelah malam 20. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu kita tidak bisa ketahui hakikatnya. Akal kita sangat tumpul untuk menjangkau semua keistimewaannya. Kita hanya bisa mengetahui melalui penjelasan Rasul atau apa yang kita temukan dari ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, kesimpulannya, Lailatul Qadar itu bukan suatu benda yang datang, tetapi itu adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang yang menyiapkan diri untuk datang. Sehingga untuk menerimanya. Sehingga walaupun dia datang katakanlah tanggal 27 Ramadan, belum tentu setiap orang bisa bertemu dengannya, kecuali yang mempersiapkan jiwanya untuk menyambutnya dan dinilai oleh Tuhan ini sudah bisa menerimanya. Saya kira itu kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita tarik dari adanya Lailatul Qadar ini. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.